Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Fisiknya aman ya? Aman. Psikisnya aman juga toh? Wah. Ya, insya Allah nanti setelah perkuliahan ini jadi aman ya, insya Allah. Baik teman-teman, selamat datang di pertemuan kedua. Setelah pekan lalu kita di pertemuan pertama itu sudah ngebahas tentang rencana pembelajaran semester, di mana pembahasan di pekan lalu itu kita sudah mendiskusikan tentang runtutan materi yang akan teman-teman terima di semester ini. Dan ada kontrak belajar juga yang sudah saya dan kalian itu sepakati gitu ya. Terima kasih sudah kemudian menyepakati dan berkomitmen terhadap kontrak belajar yang kemarin sudah kita setujui begitu. Dan kemudian teman-teman, untuk mengawali ini saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama Temi Wulandari Agustin. Oke, yang kedua Alia. Yang ketiga Ulida. Oke, teman-teman gitu ya, semuanya hadir ya. Baik teman-teman, di pertemuan ini kita akan kemudian membahas tentang definisi dan prinsip dari konseling teman-teman dan psikoterapi. Karena di masyarakat umum banyak yang kemudian menyamakan antara konseling dan psikoterapi itu sendiri. Tapi di pertemuan ini kita akan melihat sebenarnya apakah benar-benar sama antara konseling dan psikoterapi tersebut. Menurut teman-teman, konseling dan psikoterapi itu sama atau beda? Beda ya? Oke. Nah, nanti perbedaannya ada di mana, itu akan kita bahas di pertemuan ini. Oke, teman-teman. Secara umum teman-teman, memang konseling dan psikoterapi itu berbeda. Tapi saya pengen tahu dulu nih, di teman-teman, menurut teman-teman, perbedaan antara konseling dan psikoterapi itu sendiri seperti apa? Ada di bagian mananya perbedaannya? Perlakuannya, oke, apa lagi? Selain perlakuannya, apa? Fokusnya. Oke. Nah, teman-teman, pada dasarnya konseling dan psikoterapi itu memang berbeda. Kenapa? Karena pada umumnya psikoterapi itu adalah bagian yang mencakupi di dalamnya terdapat konseling. Jadi satu di antara jenis psikoterapi itu adalah konseling. Namun konseling bukanlah satu-satunya dari psikoterapi. Berarti ketika konseling ini menjadi bagian dari psikoterapi, ada unsur-unsur yang ada di konseling pun juga ada di psikoterapi. Itu yang membuat dia persamaannya. Namun ada juga unsur yang ada di konseling tapi tidak ada di psikoterapi. Karena konseling bukanlah satu-satunya dari psikoterapi. Oke. Kemudian teman-teman, secara definisi, konseling itu sendiri menurut Kori itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh profesional yang pada umumnya dikenal sebagai konselor. Kenapa pada umumnya? Ingat teman-teman, di pembahasan slide yang awal tadi, konseling itu bukan satu-satunya psikoterapi. Jadi konseling ini sejatinya pada umumnya itu dilakukan oleh konselor, namun ada juga profesi dengan sebutan lain yang juga bisa melakukan konseling. Kita sebut aja itu sebagai profesi psikolog atau ilmuwan psikologi. Gitu. Kemudian diberikan kepada siapa bantuannya? Itu diberikan kepada individu yang kita sebut sebagai konseli. Jika konselor yang melakukan konseling, maka konselilah sebutan dari orang yang menerima bantuan. Tapi kalau psikolog yang melakukan konseling, nanti sebutannya lain lagi, teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk istilah-istilah ini, teman-teman itu harus bisa memahaminya dengan baik. Kemudian, individu yang seperti apa? Individu yang mengalami masalah psikologis, yang di sini saya berikan catatan tambahan, tapi masalahnya itu yang bersifat non
klinis. Nah, dari sini teman-teman, itu sebenarnya kita sudah dapat melihat satu di antara ciri khas dari konseling yang kemudian tidak dimiliki oleh semua psikoterapi yang lainnya. Konseling itu khusus untuk diberikan kepada orang-orang yang mengalami masalah mental yang cenderung sifatnya non-klinis. Biasanya teman-teman, ilmuwan-ilmuwan psikologi itu menginterpretasikan masalah non-klinis ini dengan masalah emosional yang tingkat keparahannya dari ringan ke sedang. Itu. Nah, kemudian agar apa? Agar individu tersebut atau si konseli tersebut itu dapat memahami dirinya. Berarti sebelumnya dia nggak bisa memahami dirinya ya. Dan kemudian bisa mengelola dirinya. Berarti sebelumnya dia tidak bisa mengelola dirinya. Kemudian bisa juga mengembangkan potensinya. Berarti sebelumnya dia nggak tahu potensinya apa, lalu nggak bisa mengembangkan potensinya. Nah, jadi masalah-masalah non-klinis itu, teman-teman, itu masalah-masalah yang sampai pada tahapan permasalahan orang belum bisa memahami dirinya, orang belum bisa mengelola dirinya dengan baik, dan orang juga belum bisa mengembangkan potensinya dengan baik. Gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke psikoterapi. Secara definisi, teman-teman, psikoterapi itu metode-metode. Berarti akan ada satu atau dua atau tiga bahkan lebih metode dari psikoterapi yang dilakukan oleh seorang profesional atau psikoterapis. Kenapa saya tuliskan psikoterapis? Karena bisa sebagai konselor, bisa juga sebagai psikolog yang melakukan psikoterapis ini. Atau juga bisa psikiater, juga bisa teman-teman yang melakukan psikoterapis. Tentu psikiater yang kemudian sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan, begitu ya. Nah, untuk membantu seorang individu atau sebutannya klien untuk konteks pendidikan dan industri perusahaan atau untuk pasien dalam konteks rumah sakit. Jadi kalau teman-teman ini nanti lulus gitu ya, jadi ilmuwan psikologi atau jadi psikolog begitu, kemudian kerjanya di instansi pendidikan atau kampus, dapat kemudian orang yang mau dikonseling, itu sebutannya klien, bukan pasien. Beda kalau misalnya teman-teman jadi psikolog klinis, itu bukan klien sebutannya, tapi pasien, gitu ya. Yang mengalami masalah psikologis sesuai dengan etika profesi dan landasan ilmiah yang relevan. Kalau konseling tadi untuk masalah non-klinis, kalau psikoterapi berarti mutlak untuk masalah yang sifatnya klinis. Sifat gangguan mental yang tingkat keparahannya itu kuat atau itu berat tingkat keparahannya. Konseling teman-teman itu tidak relevan, tidak bisa kita berikan kepada orang-orang yang mengalami gangguan mental berat. Contoh teman-teman, orang yang mengalami skizofrenia, kita konseling teman-teman, itu nanti teman-teman akan dibawa ke dunianya yang amat sangat luas, teman-teman. Saya itu pernah kunjungan ke rumah sakit jiwa, kemudian dapat salah satu atau ketemu dengan salah satu ibu yang ibunya ini didiagnosa mengalami skizofrenia. Habis itu saya nanya, "Bu, ibu orang mana?" kata saya. "Saya dari Kebumen, Mas." "Oh, Kebumen. Kebumennya mana?" "Kebumennya itu loh, Mas, yang dekat Godean." Gitu. Godean itu setahu saya itu di Yogyakarta. Kebumen itu Godean itu tidak ada di Kebumen. Habis itu saya tanya lagi, "Kesini kapan, Bu?" "Baru tadi malam, Mas, saya sampainya." "Oh, berarti diantar keluarga." "Enggak, Mas, saya diantar keluarga naik buruk." Gitu. Wah, ini nih udah mulai kelihatan waham-wahamnya. Orang skizofrenia yang mengalami waham yang seperti itu, teman-teman, kita konseling, itu kitanya sendiri yang sakit mentalnya nanti, teman-teman. Gitu. Kita kan mau memulihkan jiwa orang ya, nggak mungkin kan kita mengkonseling orang malah jiwa kita yang tidak pulih kan, gitu. Nah, untuk masalah-masalah psikologis yang berat seperti itu, teman-teman, itu nggak mungkin kita berikan konseling, kita berikan psikoterapi. Itu ya. Kemudian sebelum kita masuk ke poin ini, teman-teman, untuk definisi dari konseling dan psikoterapi, ada yang mau ditanyakan?
Aman? Oke, kalau aman teman-teman, ini adalah prinsip-prinsip dari konseling dan prinsip-prinsip dari psikoterapi. Prinsip yang pertama, konseling sifatnya suportif, sedangkan psikoterapi sifatnya itu rekonstruktif. Maksudnya suportif dan rekonstruktif itu seperti apa? Suportif, konselor itu teman-teman hanya boleh mendominasi klien untuk sifatnya itu adalah pemberian dukungan saja. Hanya sebagai fasilitator. Apa dukungan yang dapat diberikan oleh si konselor kepada konselinya? Itu adalah memfasilitasi setiap kondisi emosional, setiap pengalaman-pengalaman yang kemudian berdampak buruk bagi kondisi mental si kliennya atau si konselinya, mohon maaf. Jadi, konselor itu amat sangat dilarang, teman-teman, untuk memberikan solusi secara langsung. Oh, kayaknya jenengan itu harus A, B, C, D. Nah, itu amat sangat dilarang. Bukan nggak boleh ya, teman-teman, tapi amat sangat dilarang. Karena nanti ada beberapa pendekatan konseling yang itu bisa secara direct kita memberikan solusi. Tapi, selagi solusi itu secara direct nggak perlu kita lakukan, jangan kita lakukan. Kita cukup memberikan support aja, dukungan aja. Kenapa? Hebatnya konseling ini, teman-teman, dia ada sisi edukasinya juga. Dari suportif kemudian ke edukatif. Si konseli kita dorong untuk menemukan aha momennya. Si konseli kita dorong untuk mendapatkan pemahaman tentang solusinya secara mandiri. Terus tugas konselor seperti apa? Tugas konselor itu cuman mancing doang. Istilahnya itu menstimulasi doang. Contoh, misal teman-teman ada seorang klien yang kemudian itu belum tahu tentang potensi dirinya, habis itu dia bingung pengen masuk jurusan apa. Mas, Mbak, saya itu bingung nanti kalau udah lulus itu mau masuk jurusan apa ya gitu. Lah, kamu udah tahu belum potensi kelebihan dirimu apa atau kelemahan dirimu apa gitu. Biasanya orang, teman-teman, apalagi anak SMA, itu bingung ditanya kelebihan dan kekurangannya, ya nggak sih? Nah, kemudian tugas konselor itu nanya lagi, teman-teman. Lah, kamu nyamannya atau merasa mudahnya ketika melakukan apa? Nah, ketika seseorang itu mudah dalam melakukan suatu hal itu bisa jadi satu di antara potensinya atau kelebihannya. Atau kamu melakukan sesuatu, dan sesuatu itu kalau kamu kerjakan, kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat. Nah, itu adalah indikator-indikator dari kelebihan pribadi seseorang. Contohnya, teman-teman, kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, kita cepat menyelesaikannya, nah itu berarti kelebihan kita. Sederhananya gitu. Tapi kalau lama kita mengerjakannya, dan kita itu terbebani mengerjakannya, berarti itu kelemahan kita. Kelemahan kita itu belum tentu jadi kekurangan kita. Karena itu proses pendidikan. Beda sama psikoterapi, teman-teman. Itu unsurnya udah rekonstruktif. Rekonstruktif itu terminologinya itu memperbaiki kembali. Kalau kita ke ilmu disiplin bangunan, teman-teman, rekonstruksi itu artinya itu membangun kembali sesuatu yang sudah roboh sebelumnya. Berarti kondisi mental seseorang ini, pasien atau klien kita ini emang udah betul-betul rusak. Emang udah betul-betul roboh. Emang udah betul-betul hancur gitu. Nah, kita berikan psikoterapi. Contohnya misal orang yang mengalami fobia ular. Di sini ada yang takut ular, teman-teman? Ada. Gimana? Pengen diterapi oleh dosennya biar nggak takut ular lagi barangkali. Barangkali nanti teman-teman dapat suami penjinak ular kan. Nggak mungkin kan ya teman-teman nggak bakalan deket-deket sama suami itu gitu. Nah, itu nanti akan ada psikoterapi yang namanya desensitisasi sistematis. Desensitisasi sistematis itu kita mencoba untuk dihadapkan dengan sumber stresor kita secara bertahap, tapi teman-teman. Untuk awalan, teman-teman ini nengok dulu foto ular itu dari jarak 10 meter. Gimana, udah nyaman belum nengok foto ular 10 meter? Udah. Oke, ditingkatin lagi tahapnya jadi 5 meter. Nengok fotonya dulu. Udah nyaman? Udah. Habis itu 1 meter. Udah nyaman? Udah, pegang foto ularnya.
Udah nyaman, udah baru didatengin ularnya, dilihat secara langsung tapi jaraknya 10 meter gitu. Udah nyaman nengok ular dari 10 meter, ular beneran, jadi 5 meter. Udah nyaman nengok ular 5 meter, 1 meter, tapi ularnya masih di kandang. Udah nyaman, udah, oke, coba sentuh ularnya 1 menit aja gitu. Tapi ularnya jangan yang ular liar teman-teman ya, gitu. Nah itu namanya desensitisasi sistematis. Gitu, teman-teman. Kemudian ada masalah situasional, emosional ringan ya, teman-teman. Contoh emosional ringan ini seperti teman-teman itu mengalami pernah merasa khawatir ketemu sama dosen tertentu, teman-teman? Pernah. Tapi nggak sampai muntah-muntah kan? Nah itu emosional ringan itu seperti itu, teman-teman. Kalau dengar nama dosen itu, teman-teman udah bergidik tuh. Udah naik tuh bulu romanya gitu ya. Sedangkan yang psikoterapi itu gangguan emosional berat, seperti yang saya contohkan tadi, fobia ular, atau ada yang juga fobia kucing kan ya. Nah itu kan unik ya, fobia kucing gitu. Kemudian dalam kondisi sadar juga, proses konseling harus totally sadar kliennya, nggak boleh diambang batas kesadaran. Sedangkan psikoterapi, ada beberapa psikoterapi yang dia bisa kita psikoterapi atau kita terapi dalam kondisi yang di antara ambang batas kesadaran. Contohnya hipnoterapi, teman-teman. Teman-teman tuh nggak bisa ngekonseling orang mabok tuh nggak bisa. Ngonseling orang ngantuk tuh nggak bisa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu nanti dapat konseli yang kemudian dia itu udah ngantuk-ngantuk gitu, teman-teman. Habis itu teman-teman, aku harus ngerasa kejar setoran gitu. Itu nggak boleh ya, teman-teman. Itu zalim gitu. Kalau kliennya atau konselingnya udah ngantuk-ngantuk itu udah psikoterapi aja, itu udah nyaman. Tapi hati-hati, bablas tidur dianya nanti kalau di hipnoterapi kan. Kemudian konseling itu untuk keperluan vokasional, sedangkan psikoterapi itu keperluannya sudah psikopatologis. Jadi memang dari psikoterapi itu prinsipnya rekonstruktif, gangguan emosional berat, kondisi pre-consciousness, psikopatologis. Sedangkan konseling jauh lebih sederhana daripada itu. Begitu, teman-teman? Oke, teman-teman, begitu untuk materi kita di pagi hari ini. Kemudian, setelah perkuliahan ini, teman-teman saya berikan oleh-oleh. Oleh-olehnya ini. Oleh-olehnya adalah teman-teman silahkan melakukan wawancara sederhana dengan mencari psikolog yang masih memiliki SIPP aktif. SIPP itu apa? Surat Izin Pelayanan Psikologi yang aktif. Itu nanti bisa dicek di data HIMSI, di website HIMSI. Siap HIMSI itu teman-teman bakalan dapat data psikolog yang SIPP-nya aktif. Kemudian psikolog tersebut itu 3 bulan, jadi dalam 3 bulan terakhir ini dia sudah melakukan konseling dan psikoterapi. Kemudian identifikasilah pengalaman konseling yang pernah dilakukan oleh psikolog tersebut, kemudian pengalaman psikoterapinya, dan proses pengambilan keputusan. Klien mana yang konseling, klien mana yang psikoterapi. Nggak ada guide wawancara yang saya khususkan kepada teman-teman. Intinya teman-teman bertanyalah untuk mendapatkan 3 poin ini. Gitu ya. Dan nanti akan saya bagi kelompok dan kemudian untuk format penulisan laporan akhirnya akan saya berikan setelah pertemuan ini. Begitu, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan barangkali? Aman ya? Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan dari saya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.